أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kajian di malam hari ini, saya mau tanya sebuah soal dulu. Antum ya? Apa hukumnya sholat dalam keadaan berjarak? Boleh? Baik, kalau boleh ini pembahasan manhaj atau pembahasan madhab? Madhab. Baik. Boleh disebut dalilnya boleh? Apa dalilnya boleh? Lah. Baik, antum yang pakai kacamata. Apa antum yang pakai baju putih? Apa hukumnya sholat dalam keadaan berjarak? Oh, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini pembahasan madhab atau pembahasan manhaj? Labas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan apa yang saya tanya di malam hari ini ada jawaban. Ya, dari kajian kita sampai dari sekarang sampai akhir kajian. Berarti kalau tidak dapat jawaban, berarti nggak berhasil saya malam ini menyampaikan kajian. Baik, pertama para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan saya ingin menghaturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada DKM Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, man dala ala khairin falahu ajru fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai hamba adalah diutusnya kepada kita seorang rasul. Yang mana rasul tersebut mengajarkan kepada kita Alkitab. Yang rasul mengajarkan kepada kita hikmah. Sehingga kita mengetahui jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya. Allah menyebutkan nikmat yang sangat besar ini. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika diutus kepada mereka seorang rasul. Yang rasul tersebut tugas utamanya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka hikmah yang tadinya mereka berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya, jadi Rasulullah SAW menyelamatkan manusia dari alam jahiliyah, menyelamatkan manusia dari kebodohan
yang bodoh ini merupakan penyakit yang paling berbahaya di antara semua penyakit yang ada di muka bumi ini. Ya, sekarang penyakit yang paling populer COVID. Ini kan penyakit yang paling mengerikan atau yang paling menghantui. Kan seperti itu. Tetapi kalau orang mati kena COVID, belum tentu masuk neraka. Bisa saja orang mati COVID menjadi sebab dia masuk surga. Tapi kalau seandainya ada orang yang mati dalam keadaan jahil, mati dalam keadaan bodoh, mati dalam keadaan tidak mengetahui tentang syariat, itu tempatnya neraka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah ayat di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Ketika beliau menyebutkan di antara penyakit yang paling mematikan adalah penyakit kejahilan. Karena tidak ada di antara kebanyakan penghuni surga ya masuk ke dalam surga, tidak ada kebanyakan penghuni neraka masuk dalam neraka kecuali kebodohannya. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Apa yang menjadi sebab mereka masuk neraka atau kebanyakan mereka masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati oleh Allah. Seharusnya hati tersebut dia bisa menimbang, dia bisa menilai, dia bisa memilah antara hak dengan batil, dengan kesesatan dengan hidayah, kekufuran dan dengan tauhid. Tetapi hati yang seharusnya berfungsi untuk menimbang hal tadi, dia tidak gunakan. Dia tidak mau merenungi ayat-ayat Allah. Dia tidak merenungi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang menjadi sebab utama mereka masuk ke dalam neraka. Makanya di antara tugas yang paling pokok Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada kita seluruh perkara agama ini. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang dibutuhkan oleh manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita semuanya apakah jalan menuju surga ataukah jalan menuju neraka. Sebagaimana yang datang dari Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairin ma yalamulah wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu min syarrin ma yalamulah. Tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi tersebut telah mengarahkan, telah menjelaskan seluruh kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia. Dan juga sebaliknya tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka telah mengingatkan hal-hal yang jelek untuk mereka jauhi. Sampai-sampai kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, tidak ada satu ekor burung pun yang mengepak-ngepak sayapnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan menerangkan kita tentang ilmunya. Mulai dari urusan cebok mencebok, mulai dari urusan buang hajat, sampai perkara yang paling besar tentang iman kepada Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, semuanya dijelaskan dan diterangkan dan ternukilkan semua kepada kita. Sampai-sampai datang orang-orang kepada Salman Al-Farisi. Kemudian ditanyakan kepada Salman Al-Farisi, hal allamakum nabiyakum minal khara'ah. Apakah Rasulullah mengajarkan juga kepada kalian bagaimana adab-adab buang hajat atau yang berkaitan dengan masalah ini? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk cebok dengan tangan kanan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami membersihkan kotoran dengan tulang belulang. Kalau seandainya tidak datang nas yang menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman kepada Allah, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, bukankah ini menjadi qiyasul aula, perkara toilet saja ternukilkan kepada kita, maka tidak akan mungkin sesuatu yang lebih besar itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menerangkan apa? Agama itu sendiri. Naam, raqaitu baita Hafsah.
Kata Abdullah bin Umar, suatu hari aku naik ke rumahnya Hafsah dan kemudian aku melihat Nabi SAW buang hajat menghadap ke kiblat. Rasulullah buang hajat aja dinukilkan kepada kita, ditulis oleh para ulama dalam buku hadis. Jelas ya? Makanya Rasulullah SAW ketika Allah menurunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, beliau berkata, apakah aku telah menyampaikan seluruhnya kepada kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, segala yang kami butuhkan semuanya telah ternukilkan kepada kita semuanya. Nah sekarang jadi masalah. Pertanyaan lagi, walaupun saya belum menjawab. Ada enggak dalil dari Al-Quran ataukah dalil dari Sunnah? Ya, sholat dalam keadaan renggang? Ya, cukup itu dijawab dalam hati antum masing-masing. Kita belum selesai membahas. Taib, kita belum selesai membahas ya. Cuman pertanyaan-pertanyaan saya ini disimpan, nanti insya Allah kita akan memberikan jawaban. Bisa difahami ya? Taib. Nah para hadirin dan hadirat, dari apa yang saya sebutkan tadi menunjukkan kepada kita apa saja. Saya tegaskan kembali, yang dibutuhkan oleh manusia semuanya telah diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Baik, sehingga seberapa pentingnya kita mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat, Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma yakhutu khututan an yaminihi wa shimalihi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik satu garis lurus kepada kami. Kemudian beliau menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, hadhihi subul laisa min sabilin illa syaitan yadu ilaih. Hadhihi subul, jalan-jalan yang banyak ini, tidak ada di antara jalan yang banyak ini kecuali syaitan yang mengajak manusia kepada jalan tersebut. Kemudian beliau membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Ikutilah oleh kalian daripada jalan yang satu tersebut. Dan jangan kalian mengikuti daripada jalan-jalan yang banyak. Karena dengan kalian mengikuti jalan yang banyak tersebut akan memisahkan kalian dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan bahwasanya syaitan itu berdiri di ujung jalan. Syaitan itu tidak berdiri di awal jalan. Orang yang berdiri di awal jalan ini bisa saja dia berkopiah. Bisa saja dia berpakaian dengan pakaian ulama. Ya, bisa saja dia punya akhlak yang mulia. Bisa saja dia mengorbankan hartanya untuk dakwahnya. Tetapi dia tidak mengajak manusia kepada jalan Allah, namun dia mengajak manusia kepada jalannya syaitan. Hadirin dan hadirat, kita coba kembali ke masa lalu. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kira-kira orang kafir ataukah dia orang Islam? Islam atau kafir? Islam. Islamnya Islam bertato, Islam pakai anting-anting, pakai rantai di seluruh badannya, atau Islam yang kalau kita lihat mungkin kita akan lebih membela dia daripada Ali. Islamnya bagaimana? Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa namanya? Siapa yang membunuh Ali? Abdullah bin Muljam. Atau ada yang lain? Abdullah atau siapa? Abdurrahman bin Muljam. Baik. Abdurrahman bin Muljam. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ini dipercayakan oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran. Luar biasa ya.
Di zaman Umar bin Khattab saja dipercayakan untuk mengajarkan Al-Quran. Padahal di sana banyak sahabat, di sana banyak para ulama, banyak para penghafal Al-Quran. Berarti menunjukkan dia ini tidak abal-abalan. Menunjukkan dia memang punya keahlian. Baik. Kemudian pada waktu itu dia melamar seorang wanita. Yang mana wanita itu mensyaratkan maharnya adalah nyawanya Ali. Maharnya nyawanya Ali. Dan memang dia sejalan, searah. Baik. Kemudian dia membubuhi racun. Di pisau yang akan dia gunakan untuk menusuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berhari-hari. Dia menunggu momen yang pas di bulan Ramadan. Ketika Ali keluar dari rumahnya untuk mengimami muslimin sholat subuh, disitulah dia menusuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardahu. Para hadirin, ketika dia menusuk Ali, dia membaca sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Setelah membunuh pakai ayat Quran. Ada di antara manusia yang mereka menyerahkan dirinya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saking mungkinnya dia dengan Al-Quran. Kalau kita membaca definisi para ulama, hafid, orang yang hafal itu adalah orang yang dia kapan saja membutuhkan sebuah ayat, membutuhkan sebuah dalil, dia mampu untuk hadirkan. Itu namanya hafalan. Ya, kalau ditanya apa dalil ayat tentang menceraikan istri? Apa ya? Apa? Wal mutallaqatu. Oh, disambung sama dia. Ini enggak hafid namanya. Tapi al-hafid, kapan dia butuh ayat dia bisa hadirkan. Ya, setelah dia membunuh dia mendatangkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Ada di antara manusia yang mereka mengorbankan diri mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya sebutkan tadi, kalau seandainya dia hidup di zaman kita, mungkin kita nggak sepihak sama Ali, kita akan berpihak sama dia. Na'udzubillah. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, kalau seandainya saya hidup, saya akan membuat perhitungan dengan dia. Kalau seandainya saya wafat, maka kalian kisos laki-laki ini. Dalam keadaan Ali merasakan sakit dan merintih dari kesakitan beliau. Laki-laki ini berkata, wah Ali, saya sudah menaburkan racun di pisau ini. Dia ingin mengatakan, kok nggak bakal hidup, engkau mati Ali. Ya, bagaimana sebuah kejahatan ketika dibungkus dengan agama itu lebih militan. Allah menyebutkan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan itu mengajak kalian kepada kejelekan dan kepada kerusakan. Dan mengajak kalian untuk berbicara kepada Allah apa yang kalian tidak ketahui. Jadi apa saja yang itu kejelekan, kerusakan, itu semua adalah seruan syaitan. Walaupun yang menyuruh manusia, walaupun yang menyuruh hafidul Quran, walaupun yang menyuruh orang yang mutqin dengan Al-Quran. Tetapi ketika dia mengajak manusia kepada kejelekan, dia membuat kerusakan, dia menisbatkan sesuatu kepada Allah apa yang tidak Allah inginkan, maka itu semuanya adalah jalannya syaitan. Bisa difahami? Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita jangan tertipu dengan kefasihan seseorang dalam membaca Al-Quran. Kita jangan tertipu dengan waroknya, zuhudnya dia dengan dunia. Kita jangan tertipu dengan baiknya akhlak yang dia miliki. Kalau seandainya dia tidak punya madhab atau tidak punya manhaj. Ini dia. Soal yang ketiga. Ya, kalau dia tidak punya manhaj atau punya madhab. Apa jawabannya? Madhab. Manhaj. Saya ikut kalian ya. Ya, jangan terpengaruh dengan seseorang ketika dia tidak berada di atas manhaj an-nubuwah. Madanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama menerangkan jalan kesesatan, mereka tidak berbicara orang menyuruh kesesatan itu bertato. Mereka tidak berbicara orang menyuruh kesesatan itu pakai anting-anting. Mereka nggak berbicara orang yang menyuruh kesesatan itu bawa gitar.
Tetapi mereka berbicara orang yang menyuruh kepada kesesatan dengan kezuhudannya mereka. Jadi difahami? Ibnu Abi Duat. Tahu Ibnu Abi Duat? Siapa Ibnu Abi Duat? Siapa Ibnu Abi Duat? Nggak ada yang tahu? Inilah sebab. Sebab apa? Sebab kajian nggak menulis. Padahal kan sering kan dengar nama Ibnu Abi Duat kan? Sering nggak? Jadi ada seseorang imam yang bernama Waqi bin Jarrah. Setiap beliau hadir di kajian, beliau nggak pernah menulis. Nggak pernah menulis. Tetapi dari sisi hafalan, beliau lebih ingat, lebih kuat daripada orang yang menulis. Kemudian ditanya, ya wahai Waqi, apa yang menjadi sebab ya engkau paling kuat hafalan di antara kami dalam keadaan engkau tidak pernah menulis. Kami yang sering menulis saja nggak sekuat engkau hafalannya. Kata beliau, ya saya menjauhi diri saya dari dosa dan maksiat. Karena ilmu itu tidak akan pernah masuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi pertama, kalau antum tabakohnya seperti Imam Waqi, satu. Yang kedua, ya kita adalah orang yang selalu menjaga diri seperti beliau menjaga diri, silahkan nggak perlu menulis. Sudah ada di tabakoh itu kira-kira? Belum? Sudah di tabakoh Waqi atau belum? Belum ya? Nah kalau belum harus menulis. Qayyadu ilma bil kitabah, kata Rasulullah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Taib, saya tanya kembali. Siapa Ibnu Abi Duat? Taib, barakallahu fiik Syawal. Yang melawan Imam Ahmad rahimahullah. Kan sering nggak cerita Imam Ahmad di debat dengan Ibnu Abi Duat, sering kan? Ada berapa kali antum dengar kira-kira di kajian? Udah sering ya? Yang sering saja sering lupa. Makanya kadang-kadang orang, saya sudah pensiun kajian. Kenapa? Kajiannya tuh berulang-ulang. Usul Salasah, sudah 20 tahun lalu saya belajar usul Salasah. Qaidul Arba'ah, apalagi udah 3 kali tamat saya. Ya, Al-Ibrah itu bukan tamat pelajaran. Al-Ibrah apa yang bisa anda tangkap dari pelajaran tersebut. Itu Ibrah. Menunjukkan sesuatu yang sering diulang aja kita lupa. Apalagi yang gak pernah diulang-ulang. Kenapa? Yang menjadi pertanyaan. Ibnu Abi Duat, ya, dia bisa memberikan pengaruh ketiga khalifah sekaligus. Imam Ahmad dari sisi ilmu, beliau menghafal 1 juta hadis. Dari sisi wara, imamnya orang yang wara. Dari sisi zuhud, beliau sangat zuhud. Tapi kok bisa khalifah itu 3 khalifah terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Abi Duat. Sampai-sampai dia tega mengurung, memenjarakan Imam Ahmad. Dan tidak diberikan air kepada Imam Ahmad untuk berwudu sekalipun. Dan banyak ulama yang dibunuh pada waktu itu. Apa yang dimiliki oleh Ibnu Abi Duat ini? Ternyata Ibnu Abi Duat ini adalah orang yang sangat dermawan. Ya, apa saja yang dibutuhkan oleh muslimin, kalau dia mampu dia akan berikan. Apapun dia siap korbankan. Dan dia ketika berbicara dia punya kalimat yang fasih sekali dalam berbicara. Sehingga memberikan pengaruh dampak yang besar kepada 3 khalifah dan membunuh dan memenjara para ulama pada waktu itu. Jadi bukan orang sembarangan. Ya kalau orangnya bertato, berkerabu dan semisalnya, orang mungkin gak mau ikut. Tapi dia punya akhlak yang mulia. Dia punya akhlak yang luar biasa. Iya, akhirnya dia bisa memberikan pengaruh yang besar kepada negara pada waktu itu. Yang ba'dallah kemudian dengan perjuangan Imam Ahmad rahimahullah, ya akhirnya Imam Ahmad mematahkan argumentasinya dan kemudian dia diusir dan Imam Ahmad rahimahullah dilepaskan dan menjadilah akidah Ahlussunnah pada waktu itu menjadi akidah resmi. Ini merupakan penguat apa yang saya sebutkan, bahwasanya orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan tadi bisa saja dia orang yang punya akhlak yang sangat baik. Makanya saya katakan jangan terpengaruh dengan akhlaknya, tapi lihatlah apa? Lihatlah apa? Mazhabnya atau manhajnya? Manhajnya. Udah lebih sepakat ini. Alhamdulillah ada hasil sedikit demi sedikit. Lihatlah bagaimana cara dia beragama. Bisa difahami? Dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, taib, orang-orang yang mereka sholatnya
melebihi daripada salatnya sahabat Rasulullah. Yang puasanya melebihi daripada puasanya sahabat Rasulullah. Yang ibadahnya mengalahkan ibadah sahabat Nabi SAW. Tetapi mereka tersesatkan. Apa yang menjadi sebab mereka tersesat? Apakah mereka tersesat karena jarang sholat? Nggak mungkin ya, nggak jarang sholat. Buktinya mereka semangat sholat. Apakah mereka tersesat karena mereka tomak dengan dunia, haus, rakus dengan dunia? Hah? Tidak, mereka bukan orang yang haus dengan dunia. Tetapi sebab tersesatnya mereka dikarenakan mereka menyelisihi manhajun nubuwah. Mereka menyelisih manhajnya salaf. Dia menyelisih manhajnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran. Iya, salah satunya Abdurrahman bin Muljam yang saya sebutkan tadi. Dan mereka menukilkan ayat-ayat Al-Quran untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Barang siapa yang seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Ayat Al-Quran yang membasahi lisan dan bibir mereka untuk mengkafirkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mungkin kalau seandainya mereka hidup melihat kezuhudannya mereka, melihat semangatnya mereka beribadah, melihat bagaimana mereka menjauhkan diri mereka dengan dunia dan fasihnya mereka membaca Al-Quran, maka kita belum tentu akan sepihak dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Karena terkadang timbangan kita apa? Bukan di atas manhaj, tapi timbangan kita di atas timbangan-timbangan yang lainnya. Abdullah bin Abbas, sedikit kita nanti kajian, beliau memakai baju yang luar biasa, indah. Beliau pakai baju yang indah. Setiba beliau di sana, beliau melihat orang-orang ini wajahnya pucat. Kenapa? Karena panjangnya sholat malam dan sedikit dan banyaknya mereka berpuasa, pucat wajahnya, jarang makan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya habis untuk ibadah. Kemudian para hadirin, kata mereka, wahai Abdullah bin Abbas, engkau sahabat Nabi. Ya, masa pakaian engkau seperti ini? Kami saja yang bukan sahabat Nabi, ya, enggak cinta dunia seperti engkau. Ini kan dunia semua, pakaian yang bagus, pakaian yang indah, ini semua dunia. Mana kezuhudan engkau? Mana kewaraan engkau? Padahal engkau sahabat Nabi. Seakan-akan itu yang mereka ingin utarakan kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku melihat manusia yang paling wara', manusia yang paling zuhud. Nabi SAW memakai selendang yang berwarna merah, yang mungkin pada waktu itu menunjukkan tentang tentang keindahan dalam berpakaian. Bisa difahami? Ya, terkadang kan ini yang jadi timbangan kita kan. Kita sudah ikut kajian, kadang jadi timbangan kita hal yang seperti ini. Wah, masa nggak zuhud sih? Wah, masa kayak gini sih? Wah, masa kayak gini sih? Dan itu yang dilihat oleh Khawarij, apa yang dipandang, apa yang mereka lihat dari Abdullah bin Abbas. Bisa difahami? Kemudian singkat cerita, yuwali khurahimani wa rahimakumullah, syahidnya Abdullah bin Abbas berkata kepada mereka, ji'tu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian, enggak ada. Pergerakan kalian, perjuangan kalian, ayat yang kalian nukilkan, hadis yang kalian nukilkan, ayat yang kalian amalkan, hadis yang kalian praktekkan, ternyata jauh dari pemahamannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian memahami Al-Quran dengan pemahaman kalian, kalian memahami hadis dengan logikakan kalian, kalian memahami agama dengan royu kalian, dan kalian tidak mengikatkan agama kalian, pemahaman kalian kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya siapa? Manhajus salaf. Jadi itu sebab sesatnya mereka. Jadi penting enggak bermanhaj dengan manhajus salaf? Sangat penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapa yang seseorang durhaka kepada Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin. Siapa jalannya kaum mukminin?
jalannya sahabat Rasulullah SAW kami palingkan kemana mereka berpaling dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Dan Allah juga mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya kalian, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Makanya Rasulullah SAW memberikan solusi ketika terjadi fitnah, ketika terjadi perpecahan, dengan beraneka ragam seruan-seruan manusia kepada pemikirannya yang dibungkus dengan akhlak yang baik, yang dibungkus dengan ibadah, yang dibungkus dengan Al-Quran. Rasulullah mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah supaya kita selamat daripada kesesatan, selamat dari perpecahan, berpegang teguh di atas jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu disebut manhaj atau madhab. Manhaj atau madhab? Manhaj. Baik. Sudah adzan ya? Oh belum adzan? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya diberikan waktu sampai adzan. Baik, saya coba kebut ya. Nah, dari penjelasan yang saya sebutkan tadi, ya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya ini sesuatu hal yang dipraktekkan oleh para ulama. Mengajak manusia kepada Al-Quran, mengajak manusia kepada sunnah, semua manusia mengajak di atas jalan ini. Ya, hatta Syiah yang paling sesat pun terkadang dia mengajak manusia kepada Al-Quran. Faham ya? Semua manusia mengajak kepada Al-Quran. Tetapi ketika ajakan dan seruan mereka kepada Al-Quran tidak dibingkai dengan pemahaman yang datang dari sahabat Nabi SAW, maka para hadirin dan hadirat akan terbuka pintu kesesatan yang sangat banyak. Ya, dan kita ketika berbicara, kita tidak ingin ya pembicaraan yang hanya sekedar membangun opini. Ya, kita ingin membuktikan dari penjelasan-penjelasan dari kalangan para ulama kita yang sebagiannya sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana pentingnya seseorang berjalan di atas manhajus salaf dan bahayanya ketika seseorang menyimpang dari manhajus salaf. Bisa difahami ya? Jadi manhaj salaf itu tidak diikat dengan namanya radio ya. Manhaj salaf tidak diikat dengan nama masjid. Manhaj salaf tidak diikat dengan pondok pesantren tertentu. Tapi manhajus salaf, siapa yang berjalan di atas jalannya Rasulullah, di atas pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka mereka berjalan di atas manhaj salaf walaupun gak pernah ikut bareng ngaji sama kita. Walaupun gak punya stiker radio di mobilnya. Itu bukan timbangan. Paham ya? Jadi timbangan kita adalah siapa yang berjalan di atas jalan salaf tersebut. Bisa difahami para hadirin? Baik. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Man istanna falyastanna biman qad mat. Fa innal haya la tu'man alaihil fitnah." Barang siapa yang seseorang ingin menjadikan pedoman hidupnya ya di dalam agama ini, maka ambillah dari orang-orang yang hidup. Ambillah dari orang-orang yang telah meninggal, karena orang yang hidup mereka tidak aman dari fitnah. Bisa saja hari ini mereka istiqomah, besok bisa kurang istiqomahnya. Bisa saja hari ini adalah mukmin, bisa saja besok dia pindah ke dalam kekufuran. Tetapi ambillah jalan dari orang-orang yang telah wafat. Ikhtaramallah bisuhbati nabihi wa iqamati dinihi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bersama-sama berjuang bersama Nabi SAW. Iya, kalau seandainya para hadirin dan hadirat di antara kita semua di sini ada hatinya sebersih hati sahabat Nabi SAW, maka kita tidak hidup di zaman ini. Kita akan dipilih lewat lolos saringan untuk kita hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah yang maha tahu melihat hati-hati hamba-hambanya dan mendapatkan hati Rasulullah sebaik-baik hati manusia, dijadikanlah beliau sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya dan mendapatkanlah hati para sahabat Rasulullah sebaik-baik hati manusia.
yang kemudian Allah memilih mereka untuk bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan hikmah Allah Rabbul Alamin, dengan rahmatnya Allah, Allah tidak menjadikan kita hidup di zaman tersebut. Karena kalau kita hidup di zaman tersebut, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan sanggup menahan resiko beban untuk mengamalkan Islam, untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka untuk mempertahankan agamanya, mempertahankan syahadat yang mereka ucapkan, terkadang nyawa harus tergadai, ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Siapa yang kuat? Ada yang kuat? Mereka harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Seluruhnya mereka tinggalkan untuk berhijrah ke kota Madinah yang gak jelas hidupnya di sana bagaimana. Kerjanya apa, tinggal di mana, penghasilannya bagaimana. Gak jelas. Tetapi karena mereka yakin Allah yang akan memberikan jalan keluar. Kira-kira kita mampu gak kira-kira? Mampu gak? Jujur, mampu atau gak? Sulit. Kita sedikit disentil saja sama tetangga, itu pun ngomongnya lewat belakang, nggak ngomong depan. Udahlah, saya biasa-biasa aja lah hidupnya. Gimana sih hidupnya biasa-biasa saja? Sedikit diomongin kita sudah seperti kerupuk. Makanya dari kasih sayang Allah, Allah hidupkan kita di zaman-zaman seperti ini karena Allah tahu kita nggak siap menanggung segala beban resiko untuk mempertahankan apa? Keislaman kita. Bisa difahami para hadirin? Taib. Dan kemudian beliau berkata, wahum a'maqa ilman wa abarra quluban wa aqalluha takallufan. Mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Dalam ilmunya mereka. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran, pemahaman mereka terhadap Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang menandingi mereka siapapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada waktu itu beliau menangis. Beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Ini petanda Nabi SAW akan wafat. Padahal dalam ayatnya nggak disebut Rasulullah akan wafat. Tidak disebut Nabi akan meninggal. Disebutkan di dalamnya Islam itu telah diberikan kemenangan oleh Allah dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kok bisa diambil dalil Nabi wafat? Gimana kira-kira? Itulah kedalaman ilmunya mereka yang nggak dimiliki oleh siapapun. Bisa difahami? Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat sebelum beliau meninggal. Ada seorang hamba yang dia diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia akan diberikan dunia apapun yang dia inginkan. Pilihan yang kedua, dia diberikan pilihan untuk kembali kepada Allah. Dan ternyata hamba ini lebih memilih untuk kembali kepada Allah. Menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lagi orang bertanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Iya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita tentang diri beliau sendiri. Ada seorang hamba diberikan dua pilihan tersebut. Itulah Nabi SAW. Dan Nabi lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Padahal beliau punya putri yang sangat beliau cintai. Beliau punya sahabat-sahabat yang sangat beliau rindu dengan mereka. Beliau punya orang-orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Tetapi kecintaan Nabi kepada Allah melebihi daripada kecintaan beliau dengan apapun. Makanya beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedalaman, ketajaman pemahaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan hadis Nabi SAW. Ketiga, disebutkan dalam Sahih Bukhari, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ketika Nabi SAW wafat, ini merupakan hari yang paling menyakitkan. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, aku melihat langit kota Madinah begitu cerah pada waktu itu. Kata Anas bin Malik, tapi hari ini, hari meninggal Nabi SAW, aku melihat seakan-akan kota Madinah itu gelap.
ditinggal pergi oleh Nabi SAW. Saking cintanya Umar bin Khattab kepada Nabi SAW, beliau berkata, siapa yang mengatakan Muhammad SAW telah meninggal, aku akan bunuh dia. Rasulullah tidak meninggal, tapi Rasulullah pergi sebagaimana perginya Musa meninggalkan kaumnya, dan Nabi akan kembali berkumpul dengan kita. Itu kata Umar, saking cintanya beliau dengan Nabi SAW. Bahkan di hari Senin ketika Rasulullah SAW meninggal pada hari itu, Nabi SAW membuka tirai beliau. Di hari Senin, subuh Senin. Ya, para sahabat sedang sholat dan sedang diimami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas bin Malik atau sahabat yang lainnya, kami begitu bahagia melihat wajah yang ceria dari Nabi SAW. Sudah 4 hari kami tidak melihat Nabi. Dari hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Sudah 5 hari kami tidak melihat Nabi. Kami begitu rindu dengan Rasulullah. Yang biasanya Nabi selalu bersama kami, mengimami kami sholat. Tapi 5 hari kami tidak bertemu dengan Nabi. Begitu rindunya kami. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, kami hampir-hampir membatalkan sholat kami. Ingin memeluk Nabi SAW. Segitu cintanya mereka dengan Rasulullah. Iya, sehingga wajar Umar bin Khattab berkata, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku sembelih dia. Di tengah kegentingan, di tengah kekacauan, kesedihan, berdirilah seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, man ya'budullah fa innallah hayyun wa la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Wa ta'ala qawlahu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Barang siapa yang seseorang menyembah Allah, maka Allah hidup selama-lamanya. Dan siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal hari ini. Dan beliau membaca firman Allah, wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah mendahulunya rasul-rasul yang lain, dan seluruhnya mereka telah meninggal. Ini ketajaman Abu Bakar Siddiq di tengah kegentingan, beliau bisa mendatangkan sebuah ayat untuk membuat para sahabat Rasulullah SAW tenang. Kemudian di antara mereka berkata, seakan-akan ayat ini baru kami dengar hari ini. Seakan-akan kami belum pernah mendengar ayat ini, padahal ayat ini sudah sering dibaca oleh Nabi SAW. Dan mereka hafal, hilang karena di tengah kegentingan. Ini menunjukkan dalamnya ilmu mereka dalam memahami Al-Quran, dalam memahami ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, mereka adalah orang yang paling baik hatinya dan paling sedikitnya takaluf dalam beragama. Fa'rafu lahum qadrahum ittabi'u min atharihim fa innahum ala sirati mustaqim. Ketahuilah oleh kalian kedudukan mereka dan ikutilah jalan mereka, dan sesungguhnya mereka berada di jalan sirat al-mustaqim. Ini persaksian Abdullah bin Mas'ud yang lebih mengetahui tentang kondisi sahabat, yang mana beliau menghasung kita, mengikat pemahaman kita dalam agama kembali dengan pemahamannya mereka. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pentingnya kedudukan manhajus salaf dalam kita memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu untuk kita ketahui apa sebenarnya manhaj itu sendiri. Dengannya kita akan punya jawaban sekarang ini. Ya berarti kalau sesuatu tidak ada di zaman Nabi kan bid'ah, itu kan? Betul ya? Itu kan yang kita pelajari ya. Betul enggak? Sesuatu yang ada di zaman Nabi udah bid'ah. Apakah demikian para ulama memahaminya? Nah, coba kita lihat. Cuman sebelumnya saya ingin memberikan dua masalah dulu. Pertama, setahu saya Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya apakah boleh seorang bertasbih menggunakan alat tasbih, beliau mengatakan boleh. Sementara kita tahu di zaman Nabi nggak boleh pakai alat tasbih. Nah sekarang kira-kira kita yang salah atau Syekh Shalih Fauzan nih yang bisa salah bisa benar? Mana yang kemungkinan salah dalam memahami agama? Siapa yang kemungkinan salah? Kita atau Syekh Shalih Fauzan yang kemungkinan salah? Kita atau Syekh Shalih Fauzan? Kita. Nah, betul ya, sepakat ya? Kita yang mungkin salah dibandingkan Syekh Shalih Fauzan. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya, apakah boleh seseorang mengusap wajahnya selesai sholat? Beliau katakan boleh. Ya, yang kita pelajari, yang kita tahu nggak ada di zaman Nabi. Nggak ada di zaman Nabi ya Pak? Bid'ah ya. Jadi yang kira-kira yang salah, ya kita salah atau Syekh bin Baz yang salah? Ya udah. Baik, perhatikan. Apa definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang manhajus salaf?
Tapi para hadirin, saya mau melemparkan saja masalah-masalah supaya kita lebih berpikir. Itu maksud saya. Ya, kita untuk lebih berpikir, untuk memahami lebih jelas apa sih sebenarnya manhaj salaf. Apakah sesuatu nggak ada di zaman Nabi langsung divonis bid'ah, atau bagaimana cara penentuannya sesuatu itu adalah bid'ah, ya, atau sesuatu tidak ada di zaman Nabi tetapi dibolehkan oleh ulama. Gimana timbangannya? Nah, ini harus kita lebih jeli dalam memahaminya. Faham di sini? Disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengatakan, para ulama mengatakan, saya simpulkan saja, ketika mereka berbicara tentang manhaj, mereka mengatakan majmu'ah al-qawaidul ammah wa dawabit wal usul al-ma'khudhatu minal kitabi wa sunnati wallati haqiqatun. Mereka mengatakan bahwasannya manhajus salaf adalah majmu'atun, kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum, dan dawabit dan usul-usul yang diambil dari Alkitab dan diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama ketika mereka mengatakan kembali kepada manhaj salaf, itu mereka menyebutkan dua hal. Yang pertama, kembali kepada manhaj salaf sebagaimana yang mereka praktekkan. Kita praktekkan di zaman sekarang. Atau kedua, kembali kepada manhaj salaf, sesuatu yang perkara itu tidak ada di zaman Nabi, namun dibangun di atas kawaid, dibangun di atas dawabit agama. Dan itu tidak mengeluarkan seseorang dari manhajus salaf selama dia berjalan di atas kaidah-kaidah tersebut. Bisa difahami? Karena kalau kita mengatakan apa saja tidak ada di zaman Nabi mutlak, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bid'ah, tanpa kita melihat ada kawaid dan dawabit yang dibangun oleh para ulama yang berjalan di atasnya manhajus salaf, antum nggak bisa buat pesantren. Karena pesantren nggak ada di zaman Nabi. Antum nggak bisa buat sekolah, di zaman Nabi nggak ada sekolah. Kenapa antum buat sekolah sekarang? Kan seperti itu kan, orang buat pesantren untuk ibadah atau enggak, bukan untuk ibadah? Hah? Untuk ibadah atau bukan untuk ibadah? Untuk ibadah ya. Taib, kita belum selesai membahas. Jangan salah paham dulu. Taib, saya ulangi kembali. Para ulama mengatakan, kembali kepada manhaj salaf adalah kembali kepada apa yang mereka praktekkan kemudian kita praktekkan di zaman kita sekarang. Taib, atau kembali kepada manhaj salaf adalah kembali ya kepada kaidah-kaidah dan dawabit yang mereka bangun di dalam perkara agama ini yang diambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, Syekh Shalih Fauzan dan ulama-ulama yang lainnya yang ada di Arab Saudi, ketika mereka ditanya, ya Syekh, ya apakah boleh seseorang itu merenggangkan sholat? Mereka mengatakan boleh, dan terbukti berjalan di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Nah sekarang para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pertama, siapa yang lebih mencintai agama ini, kita atau mereka para ulama? Kita atau mereka para ulama? Mereka para ulama. Sepakat atau tidak? Siapa yang sangat membenci sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah, kita atau mereka yang lebih membenci? Mereka yang lebih benci kepada hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah. Siapa yang lebih menguasai dalil di dalam Al-Quran dan sunnah kita ataukah mereka? Siapa yang lebih menguasai dalil? Mereka lebih menguasai dalil. Maka ketika Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, ya Syekh, ada orang yang mereka mengatakan bahwasanya sholat renggang itu tidak ada salafnya, tidak ada dalilnya, kamunya tidak ada salafnya, ucapan kamu tidak ada salaf. Bagaimana tidak ada ucapan salaf? Salaf punya kaidah dan dhaid menjaga nyawa manusia. Segala sesuatu yang itu bentuknya menjaga nyawa manusia itu dibangun di atas kaidah salaf. Bisa difahami? Apa kaidah dalam salaf? La darar wa la dirar. Jangan kamu mudaratkan dirimu dan jangan kamu mudaratkan orang lain. Manhaj salaf atau tidak di sini? Ini kaidah disepakati oleh ulama salaf atau tidak? Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama salaf. Ya, sehingga dengan kaidah ini kita membangun banyak hukum di bawahnya. Di zaman Nabi SAW ada putau atau enggak? Ada sabu-sabu atau enggak? Bagaimana kita bisa menghukumi putau dan sabu-sabu ini haram, sementara tidak ada penyebutan di zaman Nabi? Dibangun di atas kaidah-kaidah tadi. Faham? Dibangun di atas kaidah-kaidah tadi. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, wah imam, ya bagaimana seseorang sholat dalam keadaan renggang sekian jarak, dalam keadaan perang? Kata Imam Ahmad, lebih baik mereka sholat dalam keadaan renggang daripada dia sholat dalam keadaan renggang berjamaah daripada dia sholat sendiri-sendiri. Nah, apakah ada salaf di zaman Nabi? Apakah ada perbuatan Nabi ketika perang mulai sholatnya renggang?
Nggak ada ya. Buktinya mereka salat khuf rapat kan. Betul nggak? Lah kok bisa Imam Ahmad membolehkan salat renggang pada waktu itu? Apa dalilnya Imam Ahmad? Oh, Imam Ahmad buat bid'ah. Ya manusia bisa salah bisa benar. Ajib ini. Anda bisa menghukumi ulama bisa salah bisa benar ketika Anda punya kaidah, dalil yang kuat dan kokoh. Tapi cuma berkata ulama bisa salah bisa benar. Ya tidak sembarangan kita mengatakan ulama bisa salah dan bisa benar. Ini konsekuensinya berat. Tidak semudah apa yang kita ucapkan dengan lisan mereka. Apa dengan lisan kita. Karena di sana ada kaidah-kaidah yang ketika kita dengar kita jadi kaget. Karena memang ilmu kita terbatas. Bisa dipahami? Sudah adzan ya? Insya Allah mungkin saya nanti atau kita diskusi. Saya takut nanti salah paham apa yang saya sebutkan. Cuman apa yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah hal yang ma'ruf di kalangan para ulama dan itu dipraktekkan oleh para ulama. Manhajus salaf ada sebuah kumpulan dawabit dan qawaid umum yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selama seseorang berjalan di atas dawabit, berjalan di atas qawaid tersebut, maka tidak mengeluarkan itu dari manhajus salaf, walaupun itu tidak pernah dipraktekkan di zaman Nabi SAW. Dengan syarat apa? Dibangun di atas qawaid dan dawabit. Nah, qawaid dan dawabit ini apakah dibahas? Iya, dibahas oleh para ulama dalam kitab usul-usulnya mereka. Bisa difahami? Dan saya sengaja memberikan perangsang untuk kita lebih banyak menggali ilmu supaya kita tahu, oh ternyata begini mereka berfatwa. Bisa difahami ya? Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini bisa saya sampaikan, insya Allah kita lanjut sedikit nanti setelah salat isya, kemudian waktu yang tersisa saya akan menjawab soal sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk lebih menjelaskan dari apa yang saya sampaikan tadi, saya sebutkan contoh. Mimbar Nabi Muhammad SAW itu ada berapa anak tangga? Ada berapa anak tangga mimbarnya Rasulullah? 3 anak tangga. Nah kemudian kalau seandainya kita mendapatkan mimbar, ya anak tangganya lebih dari 3, apakah kemudian langsung kita vonis ini mimbar tidak sunnah? Ya, atau ada penjelasannya? Di dalam hukum itu dikenal yang namanya ilah. Penentuan sebuah hukum itu kembali kepada ilahnya. Al-hukmu yaduru bil ilah wujudan wa adaman. Hukum itu berputar kepada ilah, berputar kepada sebab. Kapan ada sebab, di situ ada hukum. Kapan tidak ada sebab, di situ tidak ada hukum. Dan demikian yang dijelaskan, dipaparkan oleh para ulama tentang penentuan sebuah hukum. Ilah itu bisa bentuknya nas yang dinaskan oleh Nabi SAW. Apa misalnya? Rasulullah mengatakan, la yaqdi qadhi. Jangan seorang qadhi menentukan sebuah hukum dalam keadaan dia marah. Ya, ini ilah disebutkan tidak oleh Rasulullah SAW. Kapan seorang qadhi dia dalam kondisi marah, dia jangan menentukan hukum apapun. Karena ilahnya itu marah, karena dengan dia marah dia tidak bisa fokus, hilang konsentrasinya. Ternaskan. Ada ilah tersebut tidak disebutkan oleh Nabi SAW, tetapi para ulama mengambil istimbat. Apa ilah pelarangan ini? Apa ilah perintah ini? Ada sebagian mengatakan A dan ada sebagian mengatakan B. Perselisihan yang terjadi di antara mereka A dan B ini tidak keluar daripada koridor manhajus salaf. Itu harus difahami. Dalilnya, Rasulullah SAW mengatakan, salatlah kalian asar di Bani Quraidah. Rasulullah mengutus utusan dan berpesan kepada mereka untuk salat asar di Bani Quraidah. Kemudian sebagian para sahabat mereka memahami ilahnya adalah salat di sana. Baik.
apakah kita sampai ke sana waktu asar ataukah belum sampai ke sana waktu asar, kita yang penting sholatnya di sana. Itu ilah yang mereka fahami, zahirnya. Namun sebagian sahabat yang lain mengatakan tidak. Maksud daripada ucapan Nabi SAW untuk kita sholat asar di Bani Quraidah supaya kita lebih cepat berjalan, pas masuk asar kita sudah tiba di sana. Tapi kalau seandainya kita terlambat atau ada sesuatu yang menghalangi kita dan sementara waktu sholat sudah masuk, maka kita sholat di mana saja, tidak mesti di Bani Quraidah. Faham di sini? Perbedaan pandangan sahabat Nabi. Tergantung ilahnya kemana mereka lihat. Karena itu butuh istimbat. Faham di sini? Nah, ketika ada sebagian para ulama, mereka mengatakan mimbar masjid itu harus 3. Karena lafaz yang datang dari hadis Nabi SAW menyebutkan 3. Amin, amin, amin. Berarti mereka mengatakan, oh enggak, jumlahnya 3. Sebagian ulama lain tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ya, ketika seseorang itu berdiri di sebuah mimbar itu bisa dilihat oleh jamaahnya. Nah, kebetulan di zaman itu masjid Rasulullah SAW masih kecil dan jamaahnya masih sedikit, dengan 3 mimbar sudah mencukupi. Tapi kalau seandainya di sana ada masjid yang luas, ya, dan jamaahnya banyak, dengan 3 anak mimbar tidak mencukupi, maka dibuat yang lebih tinggi. Karena ilahnya di situ bukan 3-nya, tapi ilahnya kembali supaya bisa didengar oleh banyak orang. Makanya ketika waktu itu sahabat Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku buat kepada engkau sebuah mimbar yang apabila engkau duduk di situ, engkau sama seperti berdiri, bisa dilihat oleh orang. Inilah dalil yang digunakan oleh para ulama bahwasanya ilah di sini bukan jumlah 3-nya, tapi ilah yang diinginkan di sini adalah apa? Supaya bisa didengar oleh para hadirin. Nah, di sini para hadirin, kita sebagai penuntut ilmu jangan terlalu bermudah-mudahan masjidnya masjid bid'ah. Kenapa? Mimbarnya lebih dari 3, nggak sunnah dia. Hati-hati. Ini yang mau saya kita harus membuka, jangan kita seperti jangan kita terkukung dengan pemikiran kita sendiri. Padahal para ulama, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita nggak pernah mengajarkan kita hal yang seperti itu. Paham ya? Nah, ini kaidah-kaidah inilah yang dibahas oleh para ulama dalam buku usul fikih. Apakah ini keluar daripada daerah salaf? Ketika seseorang membuat mimbar lebih dari 3 anak tangga, apakah keluar daripada manhajus salaf? Tidak. Karena itu tetap dalam dawabit qawaid yang diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, ma uhibbu anna ashabar Rasulillah SAW lam yakhtalifu. Aku tidak suka sahabat Nabi SAW tidak berselisih. Justru aku suka mereka berselisih dalam memahami sebuah permasalahan. Ketika itu ilahnya menuju ini atau ilah menuju ini. Perkara-perkara yang sifatnya pandangan mereka dalam memahami ucapan Nabi SAW. Kenapa? Li'annahu law kana qawlan wahidan kana nasu fi daiqin. Karena kalau seandainya mereka cuma satu ucapan saja, maka manusia dalam keadaan sempit. Tapi ketika mereka itu memiliki beberapa pendapat dalam sebuah permasalahan, sehingga itu menjadi luas bagi manusia. Makanya sebagian para ulama diantaranya Qurtubi atau selain dari beliau, ketika sebagian ulama mengatakan ikhtilaf ummatir rahmah, itu mereka benarkan dalam sebagian bab. Tidak mereka nafikan. Seperti sesuai dengan ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Perselisihannya para ulama dalam sebuah permasalahan itu membuat kemudahan untuk kita. Iya, apa maksudnya? Misalnya datang doa membaca ketika si mayit meninggal. Kan ada doa yang panjang sekali. Ada sebagian ulama mengatakan cukup seseorang membaca doa ketika dia tidak menghafal, Allahumma gfirlahu warhamhu. Udah, titik sampai di situ. Ya, nanti orang kemarin pikir, waduh doanya terlalu panjang. Udahlah, saya nggak sholat daripada nggak ada yang mau saya baca. Tapi ketika ada yang mengatakan, ada di sana mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu. Bisa difahami? Namun perselisihan itu ayyuhal ikhwah harus diikat dalam dawabit dan qawaid yang dikenal oleh para ulama salaf. Bisa difahami di sini? Jelas. Nah, ini para hadirin dan hadirat dibahas oleh para ulama dalam buku fikih dan usulnya mereka. Ya, dan saya sengaja membawa 2 contoh tadi. Bukan di sini kemudian sekalian saya menghasung kalian para hadirin semuanya, udah jangan bidah-bidahkan orang, semua itu sunnah. Enggak, saya enggak mengatakan demikian. Karena sunnah adalah sunnah, bid'ah adalah bid'ah.
Tetap ada perbuatan bid'ah. Gimana tidak ada? Rasulullah mengingkari perbuatan bid'ah. Ya, tapi maksud saya mendatangkan ucapan tadi, seorang penuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu harus terus menggali. Kita harus terus belajar. Jangan berhenti untuk tidak belajar. Terkhusus buku-buku para ulama, bagaimana mereka mengupas sebuah hukum dengan qawaid dan dhawabit yang telah diterapkan oleh para ulama salaf. Bisa difahami? Jelas, saya tegaskan kembali, bukan pengajian saya kemudian disimpulkan, oh berarti pengajian malam ini nggak ada lagi bid'ah, sekarang semua jadi sunnah. La, wallahi siapa yang menisbatkan itu kepada saya, dia telah salah paham apa yang saya ucapkan. Jelas, tetapi saya membahas ini masalah ini untuk untuk memberikan kesemangatan kepada antum semuanya untuk lebih banyak berbelajar daripada banyak berbicara. Terlebih para ulama-ulama yang ada di Facebook. Nah, ini bahaya ini. Karena ini akan dijadikan, oh ini loh yang diajarkan sama jadi akan menjadi perwakilan dari ustadz-ustadz Ahlussunnah, akan menjadi perwakilan dari ulama-ulama Ahlussunnah, padahal ulama nggak pernah mengajarkan hal yang demikian. Tidak saklek mereka, tidak jumut mereka dalam memahami sebuah permasalahan. Bisa difahami teman-teman semuanya? Jelas ya? Tapi ini hal yang penting saya katakan. Jangan sampai disalahfahami apa yang saya maksudkan. Makanya kita kembali kepada masalah yang saya sebutkan tadi. Para ulama kita, mereka membangun kaidah la dharra wa la dirar. Jangan kamu memberikan mudarat kepada dirimu dan jangan memberikan mudarat kepada orang lain. Apa saja yang itu bisa memberikan mudarat kepada manusia dan menutup segala pintu kemudaratan kepada manusia dan memberikan manfaat kepada manusia, itu kembali kepada usul akidah atau usul manhajus salaf. Tidak keluar daripada usul itu. Karena agama ini, kata para ulama, inna din mabniun alal masalih wa takmiluha. Bahwasanya agama itu dibangun di atas maslahat dan penyempurnaan maslahat tersebut. Dan agama ini adalah menutup segala pintu kejelekan dan mengkecilkan kejelekan tersebut. Itu kaidah yang ma'ruf di sisi para ulama. Apakah ulama mereka berbicara kosong dari dalil? Kalau kita saja tidak rela, kita berbicara sesuatu tanpa dalil, apakah mungkin kita nisbatkan itu kepada para ulama? Yang Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, innama yakhshallah min ibadil ulama. Hanya saja orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Kita saja tidak mau menyatakan sesuatu tanpa dalil. Bagaimana kita nisbatkan itu kepada para ulama? Tentunya mereka lebih mencintai dalil dibandingkan kita. Mereka lebih takut kepada Allah dibandingkan kita. Mereka lebih mencintai dakwah ini dibandingkan kita semuanya. Bisa difahami para hadirin dan hadirat? Kemudian saya tutup ya. Kita belum menjelaskan apa itu madhab. Sedikit, saya tidak panjang seperti pembahasan tadi. Di sana para ulama, mereka mengatakan madhab itu secara bahasa, dia itu adalah ismul makan dan ismul zaman. Madhabu. Ya, dia tempat berpergian atau waktu berpergian. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, mereka mengatakan, ya, misalnya madhab Malik, majmu'ul aqwal wal ahkam al-fiqhiyah ijtihadiyah allati ruwiyat anhu. Min masadir fiqhi imamina Malik wa ta'uhu. Disebutkan ketika kita katakan mazhabnya Malik adalah kumpulan ucapan-ucapan Imam Malik ya, yang berisikan di dalamnya ahkam fiqhiyah yang mereka berijtihad, yang ijtihad itu diambil dari Al-Quran dan diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang telah kita definisikan tentang madhab, yaitu bahasa sederhananya sebuah pemahaman yang difahami oleh Imam Malik, yang difahami oleh Imam Syafi'i, yang difahami oleh Al-Imam Abu Hanifah, yang difahami oleh para Imam Ahmad dari dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pemahaman itulah yang mereka kuatkan dari dalil yang mereka ambil, kemudian ucapan itu menjadi madhabnya mereka. Jadi kalau ditanya ulama madhab pakai dalil atau enggak ketika mereka berhujjah? Pakai dalil enggak mereka ketika berpendapat dengan sebuah pendapat? Pakai dalil. Kalau kita saja, saya tegaskan kembali, ustadz saya ini Masya Allah semuanya pakai dalil. Kalau ustadz kamu semuanya pakai dalil, masa Imam Syafi'i enggak pakai dalil? Gimana sih? Bisa difahami? Mereka karena secara hukum orang berfatwa tanpa dalil ini fasik. Dan imam-imam itu orang-orang yang sangat mencintai dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu pemahamannya mereka dalam memahami sebuah nas. Nah, pemahaman mereka dalam memahami sebuah nas itu jauh lebih baik dari pemahamannya siapa?
dari pemahamannya kita seorang penuntut ilmu. Bisa difahami? Karena sesuatu itu para hadirin ketika seseorang itu berijtihad dalam sebuah hukum dia harus memahami dalil, menghafal dalil. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, wahai imam, apakah seseorang boleh berfatwa dia menghafal hadis 200.000 hadis? Tidak boleh. 200.000 hadis nggak boleh kata Imam Ahmad. 400.000 hadis. 400.000 hadis saya berharap boleh dia berfatwa. 400.000 hadis baru boleh berfatwa. Ajib enggak? Hah? Ajib ya. Cuman kita berada di zaman ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di zaman yang begitu banyak fitnah, yang kesesatan semakin banyak, kebodohan semakin banyak. Orang-orang seperti kita ini kalau di zaman salaf enggak dianggap. Ya, tapi sekarang sedikit-sedikit bisalah kasih tahu ilmu. Karena memang manusia dalam keadaan apa? Kejahilan. Bisa difahami? Kalau pantas kita sangat tidak pantas. Karena syaratnya disebutkan demikian oleh para ulama. Cuman kita hidup di zaman seperti ini. Sedikitnya orang-orang yang menyebarkan ilmu. Makanya guru kami Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau padahal Masya Allah ahlul hadis. Beliau banyak menghafal hadis, banyak menulis kitab hadis. Kata beliau kalau seandainya saya hidup di zaman salaf, maka saya orang yang ditinggalkan hadis yang nggak dipakai saya. Itu Syekh Muqbil rahimahullah. Telah demikian yang beliau katakan karena kehebatan ilmu para ulama salaf. Bisa difahami para hadirin. Jadi ketika mereka berfatwa mereka tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan mereka berfatwa. Mereka berfatwa dengan dalil. Contoh, saya sebutkan contoh sedikit. Ketika apa hukumnya seseorang berpuasa pada tanggal 13 Muharram, pada 11 Muharram. Apa yang difahami oleh para penuntut ilmu kalau kita tanya? Oh nggak ada sunnahnya itu. Dia sunnahnya 1 hari sebelumnya atau pada tanggal 10. Atau kalau dia tidak berpuasa tanggal 10, ya sudah dia berpuasa pada tanggal berapa? Tanggal 11. Yang penting 2 hari, jangan 3 hari. Itu sunnahnya. Kan begitu kan? Wajar kan pemahaman kita demikian. Ternyata di sana dalam mazhab Syafi'i mereka mensunahkan untuk berpuasa 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Karena datang sebuah riwayat hadis. Dalam hadis tersebut kata Rasulullah SAW, berpuasalah kalian pada tanggal 10 dan 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Disebutkan dengan kalimat dan 1 hari setelahnya. Sehingga dengan hadis ini para ulama mengatakan apa? Hadis disunahkan berpuasa 3 hari, 9, 10, 11. Cuman pemahaman kita tadi apa? Pemahaman kita ya kita dengar dari guru kita. Faham? Nah guru kita ya namanya kita guru. Levelnya level ustadz. Banyak hal yang kita belum ketahui. Maka jangan pernah kita jadikan ucapan guru kita, ucapan ustadz kita adalah keseluruhan manhaj salaf itu ada pada ustadz kita. Ini sebuah kekeliruan. Faham maksud saya? Jangan pernah kita menjadikan semua ucapan ustadz kita menyelisih seluruh masalah menyelisih seluruh manhaj salaf. Ini sebuah kekeliruan para hadirin. Karena kita tobakohnya penuntut ilmu, banyak hal yang belum kita ketahui. Banyak hal yang kita belum memahaminya. Bisa difahami Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, tidak pernah saya dapatkan ada seorang ulama yang mereka mengetahui seluruh hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Nggak seluruhnya. Padahal beliau punya murid Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Kan begitu? Beliau bertemu dengan ulama yang menghafal ratusan ribu hadis. Kata beliau, saya nggak pernah mendapatkan ada orang yang mengetahui semua hadis Nabi. Tidaklah seseorang kecuali ada yang terluput darinya hadis Rasulullah SAW. Kalau seandainya sekali Imam Ahmad terluput darinya hadis, bagaimana lagi dengan kita yang mungkin kalau hafal hadis Arba'in Nawawi itu nggak mungkin 40 hadis. Betul atau tidak? Nah disinilah kita harus memahami bagaimana kemuliaan para ulama. Itu penting. Karena penuntut ilmu kalau dia tidak melihat bagaimana para ulama menentukan sebuah hukum kita. Ini kita ya. Saya nggak berbicara siapapun. Kita berbicara tentang diri kita sendiri. Ini nggak ada dalilnya. Sering nggak kita sampaikan? Ini nggak ada dalilnya. Para hadirin, ucapan ini tidak ada dalilnya. Itu pantas diucapkan oleh Imam Ahmad. Pantas diucapkan oleh Syafi'i. Pantas diucapkan oleh Al-Imam Bukhari. Kenapa? Karena mereka sudah menghafal 1 juta hadis. Dari 1 juta hadis yang mereka hafal nggak ada. Wajar nggak mereka ngomong kayak gitu? Lah kita, berapa hadis yang kita hafal? Berapa buku ulama yang kita baca? Berapa pemahaman bahasa Arab yang kita fahami? Kemudian kita mengatakan nggak ada dalil dalam masalah ini. Masya Allah. Faham? Jadi sesuatu yang diucapkan oleh ulama nggak pantas kita ucapkan. Nggak ada dalil dalam masalah ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika beliau membahas sebuah permasalahan, beliau mengatakan walam ajid. Saya tidak mendapatkan dalil dalam masalah ini. Tidak mendapatkan, bukan beliau mengatakan tidak ada.
Beda beliau mengatakan tidak ada dengan beliau mengatakan tidak saya dapatkan. Kalau tidak ada berarti memang tidak ada sama sekali. Tapi ketika beliau mengatakan tidak beliau dapatkan, apa yang telah beliau cari nggak ada. Bisa saja orang lain bisa mendapatkannya. Jadi ini kalimat yang bahaya ini. Ini bukan saya, bukan kita semuanya mengucapkan ini. Nggak ada dalilnya masalah ini. Aceh. Saya ngomong di Jakarta ini nggak ada makanan yang dijual seperti itu. Saya ke Jakarta baru 2 hari, kita nggak tahu apa tentang Jakarta. Paham nggak? Tapi kalau orang yang lahir di Jakarta sudah puluhan tahun tinggal di Jakarta, dia mengatakan nggak ada itu di Jakarta. Lebih diterima atau tidak? Hah? Saya datang 2 hari nggak ada itu di Jakarta. Ente tahu dari mana? Ini kalau misalnya panitia pulang, saya suruh di sini suruh pulang ke penginapan, bingung saya kata besok nggak sampai begitu. Betul, Pak, bisa dipahami di sini. Nah begitu juga ketika kita baru menghafal hadis 20 hadis, 30 hadis, kemudian kita katakan nggak ada dalil masalah. Dari mana kamu nggak tahu ada dalil? Beda dengan orang yang sudah menghafal berapa dalil? Ratusan ribu dalil, 1 juta dalil. Itu pun kata Imam Syafi'i bisa saja terluput darinya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sengaja menyampaikan hal ini, saya tegaskan bagi para hadirin untuk kita lebih semangat belajar. Kita semuanya harus semangat belajar menuntut ilmu agama. Jangan sampai kesemangatan kita menjadi apa? Menjadi sebagai bingkai buat orang lain dalam dakwah salafiyah. Padahal guru kita dan masyayikh kita, para ulama kita tidak pernah mengajarkan kepada kita hal yang seperti itu. Bisa difahami? Jelas ya? Jadi kalau kita katakan mazhab, pandangan para ulama dalam memahami sebuah dalil yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakai dalil para ulama ketika berfatwa, faham. Ini jangan dikatakan kita nggak perlu mazhab, kita nggak perlu mazhab. Seakan-akan Anda mengatakan saya nggak perlu pemahaman Imam Syafi'i. Pakai pemahaman siapa? Allah kita katakan di awal kajian kembali kepada pemahaman salaf. Kembali pemahaman salaf, kembali kepada pemahaman para sahabat, kembali para pemahaman tabi'in, kembali para pemahaman tabi'ut tabi'in, kembali kepada pemahaman para ulama yang mereka berjalan dengan jalannya tabi'in. Jadi ketika kita katakan saya nggak perlu dengan pendapat madhab, berarti kita mengatakan saya nggak perlu dengan pemahaman salaf. Berarti saya perlu pemahaman guru saya dalam memahami dalil. Paham di sini? Jelas saya oleh para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, supaya tidak bingung saya tegaskan kembali. Mazhab adalah pandangan seorang ulama ya di dalam mereka menentukan sebuah hukum yang dalilnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang mereka sebagian mengatakan demikian, yang sebagian lain mengatakan demikian. Sama-sama pakai dalil. Bukan satu pakai akal, satu pakai logika, karena para ulama mereka tidak mengharamkan berfatwa dengan logika. Berfatwa haramnya berfatwa dengan menggunakan akal, tapi mereka para ulama terkhusus imam mazhab mereka berfatwa dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya intinya saya tegaskan, saya takut salah paham, makanya saya ulang-ulang. Inti yang ingin saya sampaikan malam ini, ayo kita semangat belajar bukunya para ulama kita, sehingga kita bisa lebih memandang sesuatu dengan pandangan yang jauh. Bisa difahami? Tidak bermudah-mudahan untuk membidah-bidahkan dan juga tidak bermudah untuk mensunah-sunahkan. Ya, sehingga kita berusaha untuk berjalan di atas jalan tengah dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar selalu diberikan kepada jalan tengah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan buat kepada antum semuanya. Tapi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan sebatas kemampuan yang saya ketahui. Dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Dan kalau tidak ada, alhamdulillah, itu yang lebih baik. Baik. Saya hitung sampai hitungan 3 ya. Kata Rasulullah, irhamu man fil ardi, saya arhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di bumi, maka Allah merahmati kalian. Ya, siapa yang ada di langit akan merahmati kalian. Faham maksudnya? Hah? Bentuk kalian merahmati saya, jangan bertanya. Saya tutup. Alhamdulillah. Oh ada. Bapak mau tanya. Nah silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Ya. Nah. Nah. Ya. Ya. Baik. Ya. Renggang. Baik. Ya. Baik. Baik. Masya Allah. Baik. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, saya tidak akan berbicara tentang permasalahan ini kecuali karena memang para ulama di sana sudah membahas. Karena pertama ini masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang butuh di sana para ulama di dalam menjelaskannya. Ya, bukan makom kita penuntut ilmu, tetapi karena mereka sudah membahas, kita cuman sekedar memanjangkan lidah apa yang mereka bahas di dalam fatwa-fatwa mereka. Baik. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah dalil itu ya dilihat dari banyak sisi. Tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Misalnya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian untuk diberikan warisan yang laki-laki itu mendapatkan berapa? 2 bagian daripada perempuan. Nah, kalau seandainya kita memahami ayat ini saja, ya, kalau seandainya ada orang yang bertanya, bagaimana kalau seandainya anak saya kafir? Apakah dia berhak mendapatkan warisan? Apa kita jawab? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Ayatnya umum di sini. Auladikum itu adalah kalimat umum. Kalimat didhofahkan kepada ma'rifah. Ma'rifah itu adalah domir. Domir adalah ma'rifah. Ketika didhofahkan kepada ma'rifah, itu menunjukkan keumuman. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian untuk memberikan warisan kepada laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Nah, sekarang kalau dia punya anak kafir, apakah si kafir itu berhak mendapatkan warisan? Kenapa nggak berhak? Hah? Kenapa nggak berhak? Loh, ayatnya ini umum loh. Ini ayat Quran. Hah? Boleh nggak? Enggak, kenapa nggak boleh? Hah? Ya, itu dalil atau ucapan antum? Nah, ya, itu mau saya tanya. Nah, datang dalil khusus di mana Rasulullah mengatakan orang Muslim tidak mewariskan orang kafir tidak mewariskan orang Muslim. Nah, maksud yang ingin saya tanyakan, sebuah dalil terkadang tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi dilihat dari sisi-sisi lain, dari dalil-dalil yang lain dan kaidah-kaidah para ulama yang itu diambil dari kaidahnya para ulama salaf. Bisa difahami? Sepakat ya kita hal yang seperti ini. Nah, sekarang ada kaidah disebut oleh para ulama. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada perkara yang wajib ketika di sana ada darurah. Apa kaidahnya? Famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Ini kaidah. Sehingga kapan saja di sana seseorang mendapatkan darurat, maka hal yang tadinya diharamkan maka menjadi boleh. Ini kan kaidah dibangun dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, para ulama kita mereka memahami hadis Nabi SAW, rapatkanlah shaf ketika di sana tidak terjadi apa? Sesuatu yang bisa memberikan mudarat. Tetapi ketika di sana dikhawatirkan akan memberikan mudarat kepada orang lain, maka di sana ibadah dibagi menjadi 2. Ada ibadah yang apabila dia ditinggalkan sebagiannya maka batal seluruhnya. Ada ibadah yang apabila dia ditinggalkan sebagiannya
Apabila dia tidak bisa dilakukan sebagiannya, maka dia jangan ditinggalkan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada orang yang sakit untuk boleh berbuka puasa. Bisa difahami? Ketika misalnya saya sakit, ya, tetapi saya mampu untuk berpuasa sampai jam 9. Apakah dia diperintahkan untuk berpuasa sampai jam 9? Setelah dia tidak mampu baru dia berpuasa sampai setelahnya baru dia berbuka? Tidak. Tanggung jawabnya sudah lepas dari awal puasa itu sendiri karena dia sakit. Itu namanya ibadah yang apabila sebagiannya runtuh seluruhnya. Faham? Ada sebuah ibadah yang apabila tidak bisa dilakukan sebagiannya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau sholat tidak mampu dalam keadaan berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, sholatlah dalam keadaan tidur. Tidak mampu tidur, cukup isyarat. Beda dengan puasa kan? Nah sekarang, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mana yang lebih wajib di dalam sholat? Berdiri dalam sholat ataukah merapatkan shaf dalam sholat? Mana yang lebih wajib? Lebih berdiri karena berdiri itu rukun sholat. Adapun merapatkan shaf dalam sholat adalah kesempurnaan sholat. Ketika perkara darurat, seseorang tidak mampu melakukan sesuatu yang rukun saja dia bisa tidak melakukannya, apalagi cuma sekedar penyempurnaan sholat. Bisa difahami? Loh dari mana kaidah? Inilah yang dibahas dalam buku usul oleh para ulama. Faham? Dan itu mereka pakai dalil loh ya. Ketika memalingkan ini ke badan ini pakai dalil semuanya. Cuman kita bukan sedang belajar usul di sini. Cuman saya ingin memberikan isyarat kepada antum semuanya. Faham di sini? Maka ada ibadah. Makanya Imam Ahmad beliau berfatwa apa? Dengan mereka sholat dalam keadaan sendiri, bersolat dalam keadaan berjamaah renggang lebih baik daripada sholat sendiri, sholat sendiri. Itu fatwa Imam Ahmad. Dari mana Imam Ahmad berfatwa demikian? Dengan kaidah-kaidah tadi. Bisa difahami di sini, dan itulah para ulama telah memahami sesuatu. Yang ketiga, dalil itu ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya dhonni. Dalil yang sifatnya qat'i adalah ketika terjadi COVID di tahun 2020, sholatlah kalian dalam keadaan renggang. Maka nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, udah ente renggang semua sholatnya. Tapi ada nggak dalilnya? Nggak ada. Yang ada adalah dalil yang sifatnya dhonni. Disitulah para ulama mereka memandang sesuatu dengan dalil A, dalil B, dalil C, kaidah A, kaidah B, kaidah C. Dan kemudian mereka menyimpulkan sebuah hukum dengan sesuatu yang ketat, bukan bermudah-mudahan. Bisa difahami di sini ya ikhwah? Tidak dengan bermudah-mudahan, dengan sesuatu yang ketat mereka membangunnya. Faham? Nah ketika sesuatu yang sifatnya dhonni, ya wajar terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Seperti Rasulullah mengatakan salatlah asar kalian di Bani Quraidah. Yang satu maksudnya harus salat asar di sana, yang satu memahami enggak, maksudnya kita cepat berjalan supaya masuk asar tiba di sana. Tapi kalau belum sampai ya udah salat di mana saja kamu. Yang penting ya salat asar pada waktunya. Bisa difahami ya? Jadi semua itu adalah sesuatu yang dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang makomnya kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya manusia itu dibagi menjadi dua. Yang satu muqallid, yang satu mujtahid. Mujtahid itu ada mujtahid mutlak, ada mujtahid juz'iyah. Muqallid itu ada muqallid yang memang betul-betul muqallid, ada sesuatu yang memang dia bisa mengetahui sesuatu. Nah kita kira-kira, kita semua, saya dan kita semuanya, ketika kita membahas, kita berada di maqam mujtahid atau di maqam muqallid? Mujtahid atau muqallid kita? Taib, saya sebutkan dulu. Gak apa-apa ya, waktunya gak ada masalah ya. Saya sendiri gak ada masalah. Taib. Mujtahid mutlak itu pertama syaratnya. Mereka menghafal dalil. Apa yang mereka jadikan sebuah hukum. Hafal dalil Al-Quran dan Sunnah. Taib. Yang kedua, mereka mengerti bahasa Arab. Dan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Para ulama berselisih pendapat. Kaidah bahasa Arab yang harus mereka kuasai, apakah kalibernya Sibaweh atau kalibernya Ibnu Hisham? Ajib enggak? Ibnu Hisham itu tulis kitab Qatrun Nada. Pernah dengar antum kitab Qatrun Nada? Nggak pernah dengar ya. Pernah dengar nggak kitab Qatrun Nada? Beliau pengarangnya. Faham? Nah di atas Ibnu Hisham ada Sibaweh. Jadi para ulama mengatakan orang mujtahid itu bahasa Arabnya harus seperti Sibaweh. Sebagian ulama mengatakan nggak mesti Sibaweh. Tingkat Ibnu Hisham saya sudah cukup. Ibnu Hisham ini dia penulis kitab Qatrun Nada. Ya kalau saya tidak salah juga menulis kitab Qawaidul I'rab. Beliau juga menulis kitab Mughni Labib. 2 jilid tebalnya sebesar ini tebalnya. Faham? Nah kita bahasa, mohon maaf, saya mohon maaf sekali. Kitab Qatrun Nada saja kita nggak pernah dengar. Gimana lagi kita bisa punya kedudukan ilmu bahasa Arab seperti
Ibnu Hisham. Nomor 1 sudah kita menguasai nggak? Menguasai semua dalil tentang sebuah permasalahan? Nggak ada ya. Bahasa Arab? Bahasa Arab kita kan barakallahu fikum, jazakallahu khairan, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan begitu. Iya. Baik. Yang ketiga, mereka memahami usul fikih. Mana ayat yang umum, mana ayat yang mutlak, mana ayat yang umum, mana ayat yang khusus, mana ayat yang mutlak, mana ayat yang muqayyad, mana nasikh dan mana mansukh. Mana yang mubayyin, mana yang mujmal. Mereka menguasai ilmu ini semuanya. Bisa dibedakan apa itu khusus dengan apa itu dalil khusus dengan dalil yang terhapus, bisa dibedakan? Ada yang tahu di sini? Atau sebutkan contoh ayat yang umum kemudian dibawa kepada yang khusus. Ada yang bisa mencontohkan? Atau ayat yang sifatnya mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Apa tuh muqayyad? Lu baru dengar nih malam nih. Udah, berarti kita nggak punya kemampuan dalam ilmu usul fikih. Jelas? Taib, dia mengerti nasikh dan mansukh. Mana ayat yang nasikh, mana ayat yang mansukh. Punya kekuasaan, punya kemampuan kita di sini? Nggak punya juga ya. Taib. Yang ketiga, dia memahami mana perkara yang disepakati oleh para ulama, mana perkara yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Bisa dikuasai? Oh perkara ini ijma, oh perkara ini khilaf, oh perkara ini ijma, oh perkara ini khilaf. Tahu kita? Atau saya tanya saja, apa judul kitab para ulama yang menerangkan tentang ijma dan khilaf? Judul kitabnya aja, belum menguasai isi dalam kitab. Tahu? Ya udah, nggak tahu juga ya. Berarti kita nggak ada syarat, cocok nggak jadi mujtahid? Nggak ya, berarti makomnya di mana kita? Muqallid. Makomnya muqallid. Faham? Berarti kalau makom muqallid ya sudah. Saya juga di makom muqallid. Kalau ya seperti saya sebutkan tadi, nggak ada kita di situ. Satu syarat pun nggak ada. 5 syarat disebut, 1 pun nggak ada. Faham di sini? Berarti makom kita makom apa di sini? Makom muqallid. Ketika seseorang tidak punya kemampuan untuk menentukan sebuah hukum, maka dalam hukum agama dibolehkan untuk dia taklid. Bisa difahami? Nah kalau seandainya sekarang kita boleh memilih, kita lebih memilih taklid kepada ulama kibar atau taklid kepada saya seorang penuntut ilmu? Hah? Kepada siapa kita memilih? Kalau saya lebih memilih ulama. Iya, saya lebih memilih ulama karena mereka lebih selamat, lebih memiliki kemampuan dan yang semisalnya. Bisa difahami di sini? Ada istilah keberkahan ada pada ulama kibar. Mohon penjelasannya. Apa itu ulama kibar? Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kibar di sini bisa dikatakan kibar dari sisi ilmu, bisa dikatakan kibar dari sisi umur. Jadi 2 hal ini adalah hal yang apa istilahnya yang digunakan. Tidak mesti dari sisi umur. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Iya, Abdullah bin Mas'ud. Dari sisi umur mereka jauh lebih muda dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi ketika terjadi sesuatu dalam menafsirkan Al-Quran, kepada siapa kembali? Kepada mereka yang umurnya masih muda. Bisa difahami? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Banyak fatwa tafsir Al-Quran dari Nabi SAW ternukilkan dari mereka. Bisa difahami ayyuhal ikhwah? Ya, bedakan antara hal yang kita harus memuliakan orang tua, ya, dengan orang yang kita mengambil sesuatu itu pada ahlinya. Itu harus 2 hal yang harus dibedakan. Ketika seseorang itu punya sabaqiyah, punya lebih dahulu mengenal agama, lebih dulu mengenal sunnah, lebih dulu dalam berdakwah, mereka memiliki kemuliaan. Tidak boleh kita lecehkan karena mereka tuh dari sisi ini mereka adalah orang yang mulia. Pada waktu itu terjadi perselisihan antara 2 orang sahabat, antara Abu Sufyan dengan salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud kalau saya tidak salah, atau salah seorang sahabat yang lainnya. Kemudian kata seorang sahabat, kamu ini mulia karena kamu itu lebih dahulu masuk Islam saja. Kamu lebih dahulu masuk Islam saja. Didengar oleh Nabi, Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela sahabatku. Karena orang-orang yang mereka lebih dahulu masuk Islam, mereka punya keutamaan dalam sabaqiyah. Taib. Tetapi dalam fatwa, tidaklah kemudian fatwa itu semua kembali kepada orang lebih dahulu masuk Islam. Bisa difahami? Jadi 2 hal yang harus dibedakan. Hal dimuliakan seseorang karena jasa besarnya yang mereka miliki. Ya, adapun dalam keahlian ilmu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang kembali tafsir Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Orang kembali Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas. Padahal di sana ada sahabat-sahabat yang lebih tua dan lebih lama masuk Islamnya. Tetapi yang terkenal daripada penafsiran Al-Quran kepada mereka. Bisa difahami ya? Jelas ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Kemudian, masih ada. Ini terakhir ya. Apakah ada istilah Ustadz Kibar? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu.
Ya memang pembahasan kibar sighar itu ada di zaman tabi'in. Ada namanya tabi'in dari golongan kibar. Ada tabi'in dari golongan sigar. Apa tujuannya? Ya di sana untuk membab terjih. Ketika sebuah riwayat hadis mursal diriwayatkan oleh imam tabi'in yang kibar, itu lebih diterima oleh para ulama dibandingkan dengan tabi'in sighar dalam mursal. Apa hadis mursal? Hadis mursal seorang tabi'in yang langsung meriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang terjatuh. Tabi'in kan tidak bertemu dengan Rasulullah kan? Ada sanad yang terputus di situ. Nah, para ulama mengatakan kalau tabi'in adalah tabi'in kibar, apa tabi'in kibar? Yang periwayatannya mereka lebih banyak kepada sahabat Nabi, maka diterima mursalnya. Baik. Nah, kalau seandainya sighar tabi'in yang kebanyakan riwayatnya diambil dari tabi'in yang lain, bukan dari sahabat Nabi, maka tidak diterima periwayatannya. Ada hajat di sana para ulama ketika membagi apa? Ulama tabi'in sighar dan ulama kibar, dan kaidahnya jelas. Kaidahnya apa? Siapa yang riwayatnya lebih banyak dari sahabat disebut dengan kibarut tabi'in. Siapa yang riwayatnya lebih banyak dari tabi'in kepada tabi'in yang lain disebut sigharut tabi'in. Ada kaidahnya. Ya, dan saya wallahu alam saya tidak tahu apa kaidah penentuan ustadz kibar dan ustadz sighar, saya nggak tahu. Ya, penentuan tabi'in sighar dan kibar itu ada kaidah disebut oleh para ulama, dan kemudian ada hal yang perlu di sana ditarjih sebuah permasalahan. Dalam hadisun mursal. Bisa difahami ya? Pernah dengar ya hadis mursal? Pernah dengar? Belum pernah dengar? Ya sudah, berarti kita harus PR lagi nih. Jadi usul fikih ya, ini PR lagi belajar mustalah hadis. Supaya kita memahami agama ini dengan baik dan benar. Jelas ya? Baik. Bagaimana dengan jamaah tablik yang mereka mengatakan mereka melakukan semua agama yang dijalankan di zaman Nabi seperti khurut, mengorbankan harta dan lainnya, dan mereka selalu bilang ada dalilnya. Ya kalau ada bilang dalilnya sebutkan apa dalilnya, kan seperti itu. Sekarang para hadirin, saya ingin tanya, mana yang lebih wajib, berangkat haji atau pergi berdakwah? Berangkat haji. Apa syarat orang berangkat haji? Punya kemampuan. Di antara kemampuan yang dibahas oleh para ulama adalah seseorang yang dia mencukupi uang untuk dia berangkat haji selama dia di haji, dan punya bekal untuk keluarganya yang ditinggalkan selama dia meninggalkannya. Ini hukum dalam agama Islam. Saya punya duit untuk ongkos haji, tapi kalau saya naik haji anak saya nggak ada makanan di rumah, nggak ada uangnya, maka kamu belum ada kewajiban haji. Faham? Nah, orang-orang yang ditanya tadi khuruj, ya, yang dia sendiri uangnya pas-pasan. Dia pergi khurut 4 bulan, 1 tahun. Terus anak sama istri Allah yang jaga. Uangnya nggak dititip, Allah yang jaga. Allah akan datangkan 7.000 malaikat melindungi keluarga saya. Ajib enggak? Haji saja yang wajib disyaratkan harus apa? Disyaratkan harus apa? Harus punya kemampuan. Satu hal. Hal yang kedua, di dalam hukum ila, seorang istri, seorang suami yang dia tidak mendatangi istrinya, itu batasannya waktunya berapa bulan? 6 bulan. Tidak boleh lebih dari 6 bulan. Setelah 6 bulan dia tidak menyentuh istrinya, maka dituntut dia ceraikan istrinya atau dia setubuhi istrinya. Itu hukum Islam. Faham? Makanya di zaman Umar bin Khattab dengan ayat ini beliau menggulir betul ya? Bukan bahasa Aceh ya. Menggulir, betul menggulir. Mengilir ya. Menggilir, bukan menggulir. Kalau menggulir apa? Oh begini. Menggilir pasukan perang itu 6 bulan, gak boleh lebih dari 6 bulan. Karena akan bisa menjadi mudarat bagi wanita dan mudarat bagi laki-laki. Faham? Itu jihad yang sifatnya wajib. Lah bagaimana kemudian dia pergi berdakwah ke negeri kafir? Ya terkadang ya mereka berdiri di jalan. Di negeri kafir berdiri di jalan, assalamualaikum. Setiap di pinggir jalan ucapkan salam. Berarti kalau mau jawab orang kafir. Berarti kalau dia jawab itu saudara kita, dia peluk. Ini kan gimana ini kira-kira? Mas, di dalam kaidah salam itu ada kaidah. Rasulullah mengatakan, "Nam taqra'u salam ala man arafta wa man lam ya'rif." Sampaikanlah salam kepada orang yang kau kenal, kepada orang yang tidak kau kenal. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Jangan kau memulai salam kepada orang kafir." Kan begitu. Para ulama ketika mereka memahami dua dalil ini, mereka menyimpulkan, ketika kita berada di negeri muslimin, hukum asalnya kita menyampaikan salam kepada orang yang kita kenal atau kepada orang yang tidak kita kenal. Karena hukum asalnya negeri muslimin, mayoritasnya muslimin. Tapi kalau seandainya engkau berada di negeri kafir, hukum asalnya jangan ucapkan salam.
Bukan berdiri di pinggir jalan lampu merah, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika ada yang jawab, waalaikumsalam, itu saudara saya seiman. Bahlul enggak? Hah? Makanya dakwah itu butuh ilmu. Butuh apa? Butuh ilmu. Gak bisa. Ya dengan modal semangat. Gak boleh ente ucapkan salam di negeri orang kafir kecuali ente tahu dia itu muslim. Baru ente ucapkan salam. Jangan berdiri lampu merah. Terkadang dia cerita seperti itu. Terkadang ya sambil menangis. Senangnya bertemu dengan orang muslim di negeri kafir. Dan di sana ulama mensyaratkan. Di negeri kafir apa yang mau ente dakwahkan? Pertama ente harus menguasai syubhat-syubhatnya mereka. Dan kedua kamu tidak terfitnah dengan lingkungannya mereka. Ada qawaid dan duyut. Ada qawaid dan dawabit yang disebut oleh para ulama. Dan para Rasulullah SAW ketika mengutus orang-orang yang berdakwah. Siapa yang diutus oleh Rasulullah? Muad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib. Ini ulama-ulama sahabat. Lah gimana ente berdalilkan dengan kisah tersebut yang kita saja nggak bisa memahami agama. Ya kadang kita baca Quran saja masih salah-salah dan lain sebagainya. Gimana kemudian kita mau berdakwah di negeri orang kafir? Belum bisa membedakan huruf ta dengan huruf ta misalnya. Gimana mau berdakwah? Dakwah itu sementara hukumnya fardul kifayah. Itu pun ketika dia punya kemampuan. Yang terakhir. Segala sesuatu yang itu ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama, para hadirin dan hadirat, kita akan dapatkan di Sahih Bukhari, akan dapatkan di Sahih Muslim, dapatkan Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Kita pasti akan dapat di Muwatta Imam Malik, kita pasti akan dapat di dalam Musnad Imam Ahmad. Pasti kita akan dapatkan di semua buku ulama mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Membahas tentang hukum berkurban. Taib. Di semua kitab yang saya sebutkan ada pembahasan tentang berkurban. Bahkan di sana dibahas bagaimana seseorang setelah membeli hewan kurban, satu hari sebelum dia beli tiba-tiba hewan kurbannya jatuh ke got, kemudian patah kakinya yang terlarang oleh Nabi SAW ketika sudah jelas cacatnya. Apakah dia boleh menyembelih atau dia membeli hewan sembelihan yang lainnya? Faham? Dibahas oleh para ulama. Kalau seandainya sudah dia berniat bahwasanya itu untuk hewan kurban, kemudian terjadi cacat satu hari sebelum berkurban, maka sudah mencukupi. Karena dia beli dalam keadaan sehat. Dibahas di buku para ulama. Nah sekarang tinggal kita cari di Sahih Bukhari. Babul khuruj. Adab jaulah. Satu. Ya, apabila sekelompok orang ingin pergi jaulah. Ya sekelompok orang nanti dia keliling ke kotak rumah orang. Adabnya tidak boleh memetik dedaunan. Tidak boleh memetik pohon. Tidak boleh memetik ranting-ranting atau buah atau yang semisalnya. Ketika melihat sesuatu rumah yang megah, berlindunglah sama Allah dari fitnah rumah tersebut. Nah ketika yang di masjid adabnya mereka selalu berzikir sebagai kekuatan bagi orang yang di luar. Ketika yang di dalam di luar sudah pulang ke masjid, kemudian sama-sama berdoa untuk mengharapkan hidayah kepada penduduk negeri ini. Itu kan adab jaulah ya. Ya tahu? Tahu Marizal? Mantan juga berarti. Oh 5 tahun, betul ya, nggak bohong saya. Ya. Nah sekarang di kitab apa kita bisa dapatkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Atau di kitab mazhab para ulama di mana kita dapatkan adab jaulah ini? Ada atau tidak? Yang kita ketahui tidak boleh memetik daun-daunan, pepohonan ketika dalam keadaan ihram di kota suci. Bukan di Jakarta nggak boleh petik daun-daunan. Bisa difahami? Nah ini kita tidak dapatkan di buku-buku para ulama. Kalau seandainya itu ada pasti akan ternukilkan, dijelaskan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya di buku para ulama kita. Bisa difahami di sini? Taib. Nah kalau demikian apakah mereka muslim? Iya mereka saudara kita muslimin. Ada hak-hak kita kepada mereka mengucapkan salam, memberikan salam. Ya hak-hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Memberikan nasihat, memberikan taujihat atau apa yang bisa kita berikan hak seorang muslim. Namun ada hal-hal yang kita harus menjaga dari kebidahannya dan semisalnya. Ada hal-hal yang dijaga. Tapi secara umum mereka masih saudara kita muslimin. Bisa difahami ya. Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.